Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya diberkati pada pagi hari ini, amin. Amin. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga kita semua yang hadir di tempat ini rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian sungguh indah Kau Tuhan. Nanti Pak Waluyo akan berdoa. Kita mau datang mencari wajah-Nya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Benar ya Bapa. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita mau katakan sekali lagi, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber
Benar Bapa, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semua jemaat AMS ini. Biarlah Engkau hadir pada hari ini. Kami ingin beribadah pada Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, kami juga ingat Wakil Gembala kami, Pak Luki yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Engkau pakai dia lebih heran lagi. Engkau berkati ulang tahun dia ini. Tambahkanlah umurnya agar kami semua boleh dipimpin oleh dia sebagai Wakil Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dari Bapak Pendeta Revi Awondatu. Biarlah Engkau pakai Bapak Revi untuk memberitakan isi hati-Mu agar kami semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua doa serta ucapan syukur kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu seperti biasa beri salam kanan kiri dengan senyum gigi, dengan senyum yang ceria. Dan biarlah kita sama-sama memuji Tuhan. Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, Tuhan yang girangkan kita semua. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini semua tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita dengan cara-cara yang menurut orang sekarang nih, bahasa orang sekarang adalah di luar nurul, di luar nalar ya, saudara-saudara semua. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini juga siap untuk mengatakan Allah sanggup. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang tak
duduk Bapak Ibu. Kita mau katakan ada sobat kita yang setia, yaitu Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Namanya siapa Bapak Ibu? Pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya.
atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau siapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Nanti Pak Alfred akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau datang di bawah kaki Tuhan, pembela kita. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Tanda pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Kita mau sambil bangkit berdiri, kita mau serahkan semua kekhawatiran kita. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutup. Benar Tuhan, bila Kau yang mengangkat aku. Saya undang Bapak Alfred. Dapat tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul pada hari ini. Bukan kebetulan kami berkumpul Tuhan,
karena Engkau yang mengumpulkan kami di sini. Tibalah saatnya sekarang ini kami akan menerima firman yang terbaik daripada-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu-Nya yang kami kirimkan untuk kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap diam untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali untuk menonaktifkan handphone dan saya serahkan mimbar selanjutnya kepada Pendeta Revi. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya hendak sampaikan dua hal. Yang pertama, sekitar 2-3 hari lalu ada suara di dalam hati saya. Saat itu saya masih belum tahu suara siapa itu. Tapi suaranya berkata seperti ini ya. Ini saya agak sulit mengatakannya karena saya juga bergumul. Dia bilang nanti kalau kamu melayani lagi di PDAMS, jangan lagi terima PK dari PDAMS. Saya kan bingung ya saudara ya, suara apa itu? Yang jelas bukan suara saya. Karena saya tidak mau begitu kan. Apa sih ini gitu ya. Terus makin kuat gitu ya. Jadi saya pikir ini bukan suara saya yang jelas. Saya sih mau terima PK. Saya mau hidup dari mana lagi kalau dari uang gitu misalnya ya. Pendapatan saya cuman berkat Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan berikan kepada saya. Jadi saya pikir ini kalau bukan suara saya tinggal 2 suara. Suara Tuhan atau suara iblis. Gitu kan. Ini suara siapa ya? Iblis nggak mungkin. Iblis tuh sifatnya suka menarik saja, mengambil dia. Kalau Tuhan sifatnya memberi. Jadi Tuhan, janganlah Tuhan. Ya, kasihanlah saya kan nggak ada, bukan orang kerja kan kita tuh, kami tuh ya hamba Tuhan tuh nggak ada pemasukan tetap gitu. Janganlah Tuhan. Saya coba lawan gitu, jujur saya coba lawan. Tapi terus Tuhan bilang, kamu nih hambaku, Revi. Tuanmu adalah aku sendiri Tuhan. Kalau aku sendiri berkata seperti itu, kamu harus nurut. Karena yang kamu layani itu adalah domba-dombaku, tapi Tuanmu adalah aku sendiri. Tidakkah kamu percaya kepadaku, aku bisa pelihara hidupmu? Ya dia bilang. Jadi ya sebagai hamba Tuhan saya harus tunduk kepada Tuhan saya, pemilik pekerjaan, pelayanan. Oleh karena itu dengan segala hormat tidak mengurangi rasa kasih dan hormat saya kepada pengurus PDAMS. Jadi mulai hari ini PK PDAMS yang diberikan kepada saya seperti biasa, itu saya kembalikan. Silahkan untuk kas atau dipakai untuk diakonia atau terserah lah ya untuk apapun ya, dengan segala hormat. Saya harus dengar suara Tuhan saya, walaupun pahit tapi ya begitu. Nah yang kedua, nah saudara dengarkan ke minggu lalu itu Pak Ruben bicara soal dia diberi waktu 50 menit untuk khotbah kan? Ya. Jadi memang ada masukan dari pengurus PDAMS untuk kami hamba-hamba Tuhan dari Cianjur, dari SAC. Katanya kami ini membawakan firman Tuhannya terlalu singkat, 30-40 menit tuh terlalu pendek. Banyak jemaat yang masih rindu mendengar lebih panjang lagi katanya. Jadi kalau bisa coba kayak almarhum Bapak Gembala dulu. Almarhum Bapak Gembala kan bisa 50 menit malah bisa sejam katanya gitu ya. Jadi tolong yang hamba-hamba Tuhan dari SAC, karena saya juga dari SAC, khotbahnya 50 menit lah minimal ya. Kami senang dengar firman Tuhan katanya gitu ya.
Walaupun dalam hati saya, ya ada orang yang suka dengar firman Tuhan yang panjang. Tapi ada juga yang waktu saya khotbah itu yang kemarin ada pernikahan dia. Baru juga 30 menit dia udah buka Shopee, saudara. Jadi saya nggak tahu lagi kalau saya khotbah 50 menit apalagi yang dia akan buka. Mungkin ada Tokped atau TikTok dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kami yang hamba Tuhan dari SAC ini tidak sulit saudara khotbah panjang itu. Karena kami ini guru, ya. Saya, Om Edi, Tante Herlina, Pak Ruben, Pak Jamal, Yonatan, itu mereka sehari-hari ngajar satu sesi itu 1,5 jam. Sehari minimal mereka bisa 2 sesi. Enggak sulit kalau cuma masalah waktu sih. Yang sulit mah dengar firman Tuhan dan mengerjakannya. Ya, bukan soal kuantitas waktu, tapi bagaimana kita melakukannya. Nah ini saya belum firman Tuhan, jadi nggak akan dihitung nih saudara ya. Nggak akan, ini saya hitungnya pas mulai saya baca firman Tuhan, tak itu mulai, gitu ya. Nggak apa-apa kan saudara, saya nggak pulang ke Cianjur juga hari ini. Karena besok saya ada pelayanan diundang di gereja GPDI Ketapang, GPDI Kramat, GPDI Neosoho, mereka ada retreat untuk pelayan. Untuk penatua jemaat ya, pelayan-pelayan, pengerja. Jadi mereka kumpul semua di Bogor dan mereka undang saya untuk khotbah di sesi terakhir. Nah di situ juga mereka bilang ke saya, tolong ya Pak khotbahnya 70 menit dengan altar call. Enggak susah, coba aja perhatikan setelah kemarin Pak Ruben, saya dan selanjutnya hamba-hamba Tuhan dari Cianjur, 50 menit mah. Kita kan fasih lidah ya. Pintar ngomong. Oke. Tanpa banyak bicara lagi mari kita masuk ke firman Tuhan. Nah sekarang kita mulai. Jam 9 pas tuh kalau di belakang saudara ya. Di jam saya jam 9:04. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 ya. Nah saudara tahan di sini ya, saya akan baca sebentar yang ayat aslinya atau ayat nats kita yang ada di Yakobus. Saudara jangan buka Yakobus, ini jangan berubah. Yakobus 1 ayat 23 bilang, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia umpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, Yakobus menggunakan kata cermin di situ. Nah di 1 Korintus 13 ayat 12, kata cermin digunakan lagi sekarang oleh Rasul Paulus. Kata cermin ini hanya dipakai 2 kali dalam perjanjian baru. 1 di Yakobus, 1 di Korintus yang akan kita baca. Firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 12 bunyinya, karena sekarang kita melihat dalam cermin. Cerminnya persis sama kata yang dipakainya. Satu gambaran yang samar-samar. Ya, tidak jelas. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah kalau kita perhatikan ayat ini, selain kata cermin yang hanya dipakai 2 kali di dalam perjanjian baru itu, ada beberapa kata-kata yang menarik. Ya, pertama kita lihat ada kata sekarang. Kita. Betul? Karena sekarang kita. Dan seterusnya. Koma, tetapi nanti kita. Dan seterusnya. Ya. Di kalimat yang kedua, sekarang aku. Dan seterusnya, koma, tetapi
nanti aku. Lihat ya saudara ya. Jadi ada dua kata yang dipakai dalam dua kalimat. Yang pertama adalah sekarang dan nanti. Sekarang adalah sekarang yang sedang kita alami. Nanti adalah sesuatu yang akan kita alami. Yang di bagian pertama dibilang sekarang kita bersama semuanya. Nanti kita, ya. Nah, di bagian kalimat yang kedua dibilang sekarang aku udah pribadi sifatnya. Nantinya juga aku akan mengenal pribadi. Jadi artinya ada dua masa waktu yang kita pelajari. Yaitu sekarang dan nanti. Yang membedakan sekarang dan nanti adalah cermin dan melihat muka dengan muka. Cermin di situ ditulis kita akan melihat satu gambaran yang samar-samar. Kenapa ini Paulus bilang melihat gambaran yang samar-samar? Sedangkan Yakobus bilang firman Tuhan adalah seperti cermin. Saudara sudah dengar berapa kali mengenai firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu akan mengatakan mengenai kita apa adanya. Sejujurnya, dia tidak berbohong, tidak bisa disogok dan seterusnya. Apa adanya kita akan ditampilkan. Tapi sekarang malah Paulus bilang, sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, yang enggak jelas. Justru nanti kita melihat muka dengan muka. Nah, Paulus bicara mengenai Kristus Yesus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang baru bertobat. Yang sebelumnya mereka menyembah dewa, patung berhala. Patungnya ada, patungnya kelihatan. Bisa dipegang, bisa disentuh. Tapi tidak bisa bernafas, tidak bisa makan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus, kita punya Tuhan yang hidup. Yang kita kenal di dalam satu nama Yesus Kristus. Yang sudah datang, hidup, mati, bangkit, dan naik untuk kita semua. Tapi kan untuk jemaat Korintus yang belum pernah lihat Kristus seperti apa, bingung dong. Kita kan gak pernah lihat Yesus juga. Secara fisik kita tidak pernah lihat, apalagi pegang. Jadi jemaat Korintus itu mereka melihat cermin, mereka melihat firman, tapi apa yang mereka lihat ini masih samar-samar. Kalau dalam bahasa aslinya yaitu enigma, itu malah gelap atau seperti teka-teki. Menimbulkan banyak pertanyaan. Makanya kalau orang yang baru belajar mengenai Yesus, itu mereka selalu penuh pertanyaan. Masa sih? Katanya Tuhan kok mati? Ya kan? Ada yang begitu kan? Ada satu aliran yang bilang, kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan lapar? Nggak ngerti, nggak jelas, samar-samar. Tetapi nanti dia ngomong kita nih, aku dan kamu semua jemaat Korintus akan melihat muka dengan muka, ketemu muka langsung dengan Yesus Kristus. Artinya apa? Ada satu proses yang berjalan. Apa? Before and after. Sebelum dan sesudah. Orang Kristen harusnya memiliki before and after. Kebanyakan dari kita merasa kita sudah after padahal masih before terus. Dalam pengertian kebanyakan dari kita merasa kita sudah hidup baru. Tapi masih lama aja terus. Kebanyakan dari kita merasa kita sudah bertemu muka dengan Yesus Kristus. Kita merasa kita sudah mengenal dia secara pribadi. Kita sering bersekutu di dalam hadiratnya. Tapi sebetulnya kalau ditanya, apa sih Yesus itu buat kamu? Siapa sih Yesus itu?
Bagaimana sih Yesus hidup, bagaimana Yesus bekerja? Aduh, gue juga kagak tahu. Itu mah pekerjaan pendeta. Yang penting kita mah percaya saja. Nggak perlu belajar lebih dalam lagi siapa Yesus apa. Samar-samar nggak mengerti. Tapi sekali lagi orang Kristen harusnya ada proses before. Dan kalau dalam bahasa penelitian ada satu treatment yang diberikan. Maka sesuatu yang sebelumnya adalah A. Begitu dia melewati treatment yang diberikan, dia akan berubah menjadi Z misalnya. Selalu harus ada perubahan before and after. Before come to the church, sebelum datang ke gereja, coba saudara pikir, apa yang saudara bawa? Apa yang ada dalam hati saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Setelah pulang, after the church, after words, God's words, firman Tuhan, apa yang saudara dapat? Kalau orang yang hidupnya sungguh-sungguh, nggak usah bicara Tuhan dulu nih. Orang yang hidupnya mikir, bangun pagi itu udah berpikir, ini gua hari ini mau ngapain? Ada rencana. Oh begini. Begitu malam sebelum tidur, after working hours, before sleep, itu mikir lagi. Apakah dari awal yang aku harus kerjakan, sudah aku kerjakan dan memenuhi target, memenuhi ekspektasi dan hasilnya baik. Kalau tidak, berapa banyak yang aku sudah rencanakan tidak berjalan, berapa banyak yang aku sudah rencanakan bisa berjalan. Ada before and after. Nah, itu baru dari before and after aja saya bahas udah 10 menit, saudara. 10 menit lagi saya bisa terus aja before and after. Tapi bukan itu, sekarang kita mau lihat. Karena di dalam Alkitab ini semua orang yang dipanggil Tuhan memiliki kondisi before and after. Kalau kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Abraham ya, Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang kedua. Ini firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Janjinya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, cepat aja, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat, engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saat firman Tuhan datang kepada Abraham dengan kalimat seperti yang kita baca. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Kondisi Abraham seperti apa? Umur 75 tahun. Punya istri 1 mandul. Tidak punya keturunan. Tapi firman Tuhan datang kepada dia. Dan kalau firman Tuhan adalah cermin. Begitu dia datang kepada Abraham. Dan firman Tuhan bilang ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham. Dia kan memang gak jawab apa-apa di sini. Dia langsung main pergi aja. Tapi nanti ada di satu Fatsal yang ke-18. Dia bilang, masakan aku yang berumur 100 tahun masih bisa punya keturunan? Masakan istriku Sarah yang berumur 90 tahun masih bisa punya anak? Bingung dia. Itu firman Tuhan. Ya, jadi begitu firman Tuhan datang, dia seperti cermin yang memberikan apa? Kadang-kadang firman Tuhan ini tidak memberikan, sepertinya janjinya manis, bagus janjinya sih. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi itu ada proses kan perubahan itu. Dalam prosesnya bingung dia. Gimana? Tapi ini Tuhan udah 12 tahun sejak
Sejak engkau berfirman aku masih begini-begini aja. Masih belum punya anak aja kata dia. Katanya membuat jadi bangsa yang besar. Tapi apa maksudmu Tuhan? Makanya keluar Ismail dari Hagar. Karena setelah belasan tahun masih belum punya anak. Sarah bilang udah ambil Hagar aja. Jadikan dia istrimu. Supaya kamu punya anak. Bingung firman Tuhan yang datang kepada dia tuh bikin dia bingung. Apa ini maksudnya? Tapi justru nanti di Kejadian 22. Saat Tuhan bilang persembahkanlah anakmu yang satu-satunya untukku. Justru saat dia bersedia melepas apa yang Tuhan beri, dia mendapat semua janji Tuhan di awal. Di ayat yang kedua dan ketiga yang barusan kita baca. Ishak dia dapatkan sesungguhnya. Ishak menjadi penerus buat dia. Justru saat dia taat, walaupun bingung. Siapa yang gak bingung saudara? Punya anak udah lama, pengen punya anak 25 tahun. Terus abis punya anak disuruh dipotong, dipersembahkan, dibakar untuk Tuhan katanya yang katanya baik. Apa saudara gak bingung? Bingung. Tapi itu justru firman Tuhan. Tapi di saat dia kerjakan itu, kebenaran firman Tuhan menjadi nyata. Apa? Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar dimulai saat kapan? Bukan saat Ishak dilahirkan. Tapi justru saat Ishak mau dipersembahkan dan dia taat. Bingung, gak ngerti. Tapi dia tetap mau belajar. Tetap dia mau taat kepada apa? Kepada firman Tuhan itu. Nah, saudara, Abraham mendapat firman. Setelah dia mendapat firman, sekali lagi, bingung. Tapi dia akhirnya tetap mengerjakan. Pada akhirnya dia menjadi Abraham, bapa segala bangsa, bapa dari orang yang beriman. Itu dari Abraham. Kalau kita mau lihat satu contoh, atau kalau saya bahas sebentar Abraham sedikit lagi. Saat Tuhan bilang aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana bisa membuat menjadi bangsa yang besar? Sedangkan punya satu anak pun tidak. Istrinya pun mandul. Sumber dayanya tuh gak ada. Bahannya tuh gak ada. Untuk menjadikan sesuatu tuh kita perlu bahan. Bahan dasarnya tuh gak ada. Gimana mau punya anak kalau misalnya kandungan rahim Sarahnya sudah berhenti. Sudah kering disebutnya. Nggak ada dasarnya. Tapi itu justru Tuhan mau bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Bukan berdasarkan dasar apa yang manusia miliki. Tapi dasarnya firman yang keluar dari Tuhan itu sendiri. Makanya kita sering bingung kan. Tuhan apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya saya dengar firman-Mu? Karena dibilang di Korintus tadi, kita akan melihat sebuah cermin dan kita melihat bayangan yang samar-samar, yang penuh dengan teka-teki. Dia memanggil satu kakek-kakek 75 tahun. Coba kalau saya boleh tahu di sini ada yang umur 75 tahun tidak? Pas. Oh iya, Om Alfred seumur sama Papa. Nah, kalau ya kayak seumur Om Alfred lah gitu. Cuma puji Tuhan Om Alfred kan udah ada keturunan. Om nggak punya anak. Terus nanti kamu jadi bangsa yang besar. Kan bingung. Tapi itu before and after. Ada keadaan sebelum dan sesudahnya maka dia berubah. Contoh yang lain yang kita lihat. Musa saudara, Musa. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Sekarang kita belajar dari Musa. Saat Tuhan bilang, aku akan mengutus engkau membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Artinya apa? Musa dihormati oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena itu nabi yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Sehingga Musa ditempatkan menjadi pemimpin, pembebas, penyelamat. Musa adalah juga gambaran dari Yesus Kristus. Tapi apa yang kita lihat? Kamu aku utus untuk membawa umatku, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pembebas, untuk menjadi juru selamat. Itu firman Tuhannya. Sekarang kita lihat keadaan dia aslinya. Musa umur berapa saat dia menerima firman ini? 80 tahun. Lebih tua lagi dari Abram. Dan apa yang dia sedang kerjakan? Bukan orang kaya, Abram masih kaya. Ini orang susah. Dia lagi ngangon kambing dan domba. Di mana? Bukan di tempat kelahirannya. Ini Musa tuh kasihan. Bangsanya, orangnya asli Yahudi. Lahir di Mesir. Nikah di Midian. Apa ini? Orang apa ini? Nggak jelas. Ya jadi ya kalau engkong aku sih lahirnya dari Cina daratan. Terus tapi besar di sini. Terus nanti pindah udah tuanya meninggal di negeri yang lain. Nggak jelas apa. Tapi itu Musa. Dia bilang. Dan dia buronan saudara. Dia dulu pangeran. Dia punya kuasa. Dia punya hikmat Mesir. Tapi setelah dia membunuh prajurit Mesir, dia takut 40 tahun hidup di dalam ketakutan. Kenapa? Dia tidak mau balik ke Mesir karena dia takut Mesir, Firaunnya akan bunuh dia. Tapi firman Tuhan datang kepada orang yang seperti itu. Orang yang seperti apa? Orang yang sudah tua seperti Abraham. Orang yang dibilang, udahlah. Dia mah kayaknya udah gak bisa diharapin lagi. Udah tua umurnya juga. Mau berapa tahun lagi sih hidup. Mau kekuatan juga terbatas. Mau melayani seperti apa lagi. Saudara, kalau Tuhan berfirman mah gak lihat umur. Kalau Tuhan sudah suruh perintah orang. Mau dia umur 75, 80. Tuhan tetap bisa pakai untuk jadi berkat. Nah begitu dia datang. Kamu harus jadi pemimpin, pembebas, penyelamat. Ya Tuhan. Bingung dong ya, itu firman Tuhan seperti cermin. Ya Tuhan. Di ayat berikutnya dia bilang, siapakah aku ini? Dia melihat keadaan dirinya sendiri. Siapakah aku ini? Aku harus jadi pembebas. Sedangkan hidupku saja terkungkung, terbelenggu oleh ketakutan. Aku harus jadi pemimpin. Sedangkan Musa sendiri hampir dihukum mati oleh Tuhan. Karena dia tidak menyunat anak lelakinya. Jadi pemimpin keluarga saja gagal. Bagaimana mau jadi pemimpin satu bangsa yang besar? Engkau ingin aku jadi penyelamat? Aku menyelamatkan bangsaku sendiri saja, membela mereka dengan membunuh orang Mesir yang coba menyiksa. Aku gagal. Nah saudara, justru firman Tuhan datang tuh ke orang-orang yang seperti itu. Tuhan tidak pernah datang dan berfirman kepada orang, ya engkau akan kujadikan raja. Terus dianya memang udah jadi orang kaya. Terus dia memang sudah jadi pangeran. Terus dia memang sudah tinggal di istana. Kamu akan kujadikan seorang nabi. Terus memang dia sekolah Alkitab. Firman Tuhan datang kepada orang-orang yang tidak pernah difikirkan oleh manusia. Orang-orang yang sudah terlupakan oleh manusia. Siapa yang ingat Musa? 40 tahun sudah hilang dari peredaran, sudah lari dari Mesir. Tapi Tuhan datang kepada dia, berikan satu firman. Kamu akan menjadi penyelamat, pembebas, pemimpin bangsa Israel. Apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati dia, itu akan menjadi kenyataan beberapa tahun berikutnya. Sekarang dia belum mengerti, sekarang dia masih bingung. Tapi nanti dia faham semuanya. Dan kapan itu dia bisa paham? Setelah dia melewati satu proses.
Saat dia di Gunung Sinai, dia bertemu muka dengan Allah. Dengan segala kemuliaannya. Dan di situ dia turun dengan wajah yang bercahaya. Dan dia memimpin bangsa Israel dengan satu otoritas yang datang dari Allah. Saudara, firman saat kita terima, itu akan menjadi satu benih. Akan menjadi satu tujuan di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya itu untuk jadi apa. Masih bingung saya mau jadi apa. Tapi justru Tuhan datang, baru 2 contoh ini yang kita lihat. Orang yang sudah tua. Orang yang sudah terbuang, terpinggirkan seperti Abraham. Tapi justru, seperti Musa. Dia bilang, no. Walaupun kamu 40 tahun, kamu hidup hanya dengan keluarga, dengan anak, istri, kerjaannya sederhana, ke domba, kambing. Tapi kalau aku pilih engkau jadi pemimpin, jadi. Tuhan bekerja bukan berdasarkan resources apa yang kita punya. Bukan berdasarkan sumber daya yang kita punya. Tuhan merencanakan hidupmu berdasarkan sumber daya yang dia punya. Dan sumber daya dia tidak terbatas. Hanya sekarang bagaimana ukurannya. Kita yang tidak terbatas mampu menjalani rencana dan resources sumber daya dia yang tidak terbatas. Boleh bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Dan itu akan terjadi saat kita bertemu muka dengan muka. Saudara, saya masih ada contoh lagi coba. Kalau kita lihat satu contoh lagi di Gideon, Hakim-Hakim. Hakim-Hakim Fatsal yang ke-6. Ayat yang ke-12. Ya. Dibilang bunyi firman Tuhan, malaikat Tuhan, kita baca dulu, saudara, baca dulu dari ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, ada tempat sampah tapi dikunci. Oh, diputar. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar apa? Tersembunyi bagi orang Median. Jadi saat itu bangsa Median sudah mulai menjajah Israel. Dan tadi kita baca Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tempat pengirikan gandum zaman dulu di Israel harus selalu ada di atas bukit. Karena apa? Di situ angin lebih kencang. Jadi setelah gandum diirik terus apa ini namanya saudara? Ditampi. Itu yang kosong akan tertiup angin. Push. Sedangkan yang dia kerjakan mengirik gandum tapi di tempat pemerasan anggur. Pemerasan anggur zaman dulu di Israel di lembah, di dataran rendah. Supaya apa? Supaya mudah saat anggurnya diinjak-injak, diperas, itu aliran airnya mudah ditampung. Dia melakukan sesuatu di tempat yang bukan seharusnya. Karena apa? Karena takut. Tapi firman Tuhan bilang apa kepada dia? Ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dia pahlawan bukan? Bukan. Gagah berani tidak? Jelas tidak. Karena dia sedang dalam ketakutan. Tapi ini yang saya suka dari Tuhan kita. Dia datang tuh punya tujuan, punya maksud.
Yaitu apa? Merubah. Tidak ada satu manusia yang cukup dengan keadaan dirinya sendiri saat bertemu dengan Tuhan. Dan sampai dia mati, dia tetap dengan keadaan dirinya sendiri saat dia pertama bertemu dengan Tuhan. Saat kita bertemu dengan Tuhan, kita datang apa adanya. Betul. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau menerima kita pada akhir hidup kita apa adanya. No. Kamu sudah mengenalku, kamu sudah terima darah dan tubuhku, kamu sudah terima keselamatanku, kamu sudah tahu firmanku. Tidak bisa kamu lagi tetap dalam hidup kondisi yang sama saat kamu pertama mengenalku, bertobat, dan saat kamu menghembuskan nafas terakhir masih sama saja. Apa adanya. No, apa adanya hanya datang saat kita datang berserah kepada Dia, memohon pengampunan dan bertobat kepada Dia. Saat akhir, saat kita diranjang, sebentar lagi mati. Bukan apa adanya, tapi ada apanya. Harus ada Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang Tuhan sudah berikan itu saat kita percaya dan bertobat itu. Itu yang tinggal, itu yang ada, itu yang menguasai, itu yang merubah, itu yang memimpin sampai akhir. Dan itu yang membawa kita untuk langsung bertemu. Enggak bisa. Before and after. Before firman Tuhan datang. Dan after firman Tuhan datang. Kita baru lihat tadi Abraham dan Musa. Kehidupan sebelum firman Tuhan datang seperti apa? Kehidupan setelah firman Tuhan datang berubah. Sebelum firman Tuhan, ya Abraham mungkin seperti suami istri yang tidak punya keturunan. Ya ngobrol tahunan dengan orang yang sama, lama-lama kan habis juga bahan. Ya. Makanya ada satu pasangan yang saya kenal juga yang belum Tuhan percayakan, tapi sudah umurnya sampai 60-an. Jadi saya tanya, ya Pak gimana ini di rumah, nggak punya anak? Nggak usah dialah, nggak usah ngomongin orang lain. Saya ngomongin diri saya aja sama Irma sendiri. Kami nikah 10 tahun kosong. 1, 2, 3 tahun masih oke. Begitu tahun keempat udah habis kan bahan pembicaraan saudara. Semua nama toko karyawan di tokonya saya udah tahu. Semua nama dosen di UPH dia udah tahu. Jadi begitu pulang ke rumah apa ujung-ujungnya? Ya tinggal main game aja udah. Ya, main game terus makan bareng. Udah gak ada lagi bahan. Nah, Abraham juga mungkin seperti itu. Tapi setelah dia terima ada firman. Berubah. Langsung dia pergi. Dari rumahnya datang ke Kanaan. Begitu dia terima firman. Dia datang ke satu tanah yang baru. Kota yang baru. Terus di situ ada kekeringan, dia pergi ke Mesir. Terus dari Mesir dia balik lagi ke Kanaan. Terus habis ke Kanaan nanti dia ribut sama Lot. Lotnya pindah ke Sodom dan Gomora. Habis itu terus diserang, Lotnya ditawan. Habis itu dia berperang untuk coba. Maksud saya apa? Setelah ada firman hidupnya berbeda, berubah. Lebih hidup, lebih excited. Musa hidupnya 40 tahun cuman ngangon kambing aja, domba jalan-jalan bawa kambing domba temannya. Mau ngobrol susah gak ngerti. Tapi itu yang cuman mesti dia bisa kerjakan. Tapi setelah datang firman kamu akan kuutus untuk menjadi pemimpin. Membawa bangsaku keluar dari Mesir. Apa yang dia kerjakan? Setelah itu dia langsung pergi ke Mesir. Bersama dengan Harun. Bicara dengan Firaun. Melemparkan tongkat menjadi ular. Membawa tongkat memukulnya kepada air berubah menjadi darah. Terus dia arahkan tongkatnya terbuka. Maksudnya apa? Setelah ada firman, kalau kita taat, hidup kita berubah. Lebih berwarna, saudara. Ya saudara gak mesti juga saudara lempar sesuatu terus jadi ular. Ya, tolong pahaminya jangan seperti itu. Tapi apa? Firman ini kalau datang terus kita taat, merubah kok. Merubah, saudara percaya tidak percaya. Di dalam panggilan Tuhan kepada saudara, seperti apapun. Begitu firman datang, walaupun bingung. Musa aja bilang, siapakah aku ini? Aku tidak pandai bicara. Bibir dan lidahku ini keluh, kata dia. Loh Tuhan bilang, bukankah aku yang menciptakan bibir dan lidahmu?
Aku yang bikin mereka bisa bicara, aku yang bikin mereka tidak bisa bicara, aku yang bikin mereka bisa melihat, aku yang bikin yang mereka tidak bisa melihat. Tapi Tuhan, bagaimana aku mau datang kepada Firaun? Apa dia mau dengar kata-kataku? Tuhan bilang apa? Bukankah aku yang menyertai engkau? Terus Musa juga sempat bilang, Tuhan bagaimana? Bagaimana dia mau mendengar perkataanku dan percaya? Ini, kalau firman Tuhan sudah ada di dalam hidup kita, enggak perlu orang percaya sama perkataan kita. Yang penting orang percaya kepada firman yang kita sampaikan. Dan kalau orang sudah punya firman dan dia mengatakan firman, saya percaya kata-katanya beda. Orang yang punya firman dan menghidupi firman di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, kata-katanya beda. Bukan semata-mata kata-katanya kasar dan halus begitu. Tapi kata-katanya itu selalu membawa berkat, membangkitkan, menyembuhkan. Makanya saat balik lagi ke Gideon, waktu Tuhan bilang, "Hei, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Berani loh saudara. Dia maju dengan hanya 300. Pertama waktu ada prajurit Israel ditanya, ayo siapa yang mau perang lawan Midian? Siapa yang maju? Siapa yang berani? Ayo maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Begitu dikumpul ada 32.000. Firman Tuhan datang, kaca itu datang lagi. Itu kebanyakan. Potong. Tanya siapa yang takut? Pergi pulang. Siapa yang berani tetap bertahan. Dari 32.000, 22.000 pulang. Sisa 10.000. 32.000 aja udah susah saudara. Musuhnya Midian waktu itu ditulis 130.000. Pikiran manusia gak bisa dong menang. Gak bisa, ini Tuhan gimana pahlawan yang gagah berani. Gak bisa menang dong, 32.000 susah, 1:3. Ini terus kau suruh lagi yang penakut pulang. Sisa 10.000. Tuhan ini masih ada nih 10.000. Boleh ya aku perang? Enggak, itu masih kebanyakan. Terus Tuhan bilang apa? Katanya, coba suruh minum mereka di sungai. Lihat, kalau ada yang minum langsung dari mulut, sama ada yang minum langsung pakai tangan di bawah. Pendek cerita, akhirnya apa? 300. Dan Tuhan bilang di situ, aku akan menolong menyelamatkan engkau dengan 300 orang itu. Nah, saudara perhatikan. Di awal Tuhan bicara kepada Gideon adalah Tuhan menyertai engkau. Kepada Musa juga dia bilang, Tuhan aku menyertai engkau. Tuhan juga bicara kepada Abraham, akulah perisaimu, jangan kamu takut. Janji perlindungan dari Tuhan itu selalu mengawali apa yang Tuhan berikutnya akan simpan di dalam hati kita. Yaitu apa? Kalau udah di dalam Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. $32.000 sumber daya manusia. Tuhan bisa menyelamatkan Israel dengan 32.000? Bisa. Tanpa tentara pun bisa. Dia sudah pernah menyatakan itu dengan malaikatnya. Tapi saudara lihat gak? Saat kita taat kepada Tuhan dan kita mengurangi sumber daya kita. Tidak bergantung kepada kemampuan kita. Karena Tuhan bilang, kalau banyak jangan-jangan nanti aku sertai kamu, kamu tetap menang tapi kamu bangga karena kamu pikir kemenangannya datang dari tentaramu. Jadi ada saatnya Tuhan ingin bekerja, ingin menolong dalam hidup saudara. Itu ada saatnya ya. Itu resources, sumber daya di dalam hidup saudara. Akan dia buat kurang. Sampai di satu titik sudah tidak masuk akal. Tapi justru saat tidak masuk akal, Tuhan bekerja.
Nah, di dalam proses berkurang, saat dari masuk akal, oke lah 32.000 lawan 130.000, 1:3, bisa lah, masih boleh lah. Tapi begitu 130.000 lawan 300, itu perbandingannya berapa? Satu orang harus kalahkan berapa? Berapa saudara? 400 atau 4.000? 400 ya? 400, gak masuk akal. Tapi Tuhan mau lihat Gideon, anaknya ini tunduk tidak, taat tidak. Pendek cerita, dia taat. Singkatnya, dan dia menang. Artinya apa? Ada perubahan. Before dia penakut. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Tapi saat dia bertemu Tuhan, apa dia sudah menjadi pahlawan yang gagah berani? Belum. Gideon ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, kayak Musa dia begitu dipanggil. Kamu ini pahlawan yang gagah berani. Ya Tuhan, kaumku adalah kaum yang terkecil dari sukuku. Dan sukuku juga adalah suku yang terkecil dari bangsa Israel. Dia mau katakan, ini aku nih siapa? Nggak bisa, aku nih nggak dipandang, nggak dianggap, paling kecil. Tapi lihat nggak saudara? Dari 3 orang ini. Yang pertama 2 orang tua. Yang pertama yang Abraham orang tua yang tidak produktif. Yang kedua orang buangan. Yang ketiga anak muda tapi penakut. Pengecut. Orang kecil, dia merasa dirinya kecil. Tapi justru apa? Tuhan datang ke orang-orang seperti itu. Jadi jangan pernah merasa kamu adalah orang buangan. Kamu adalah orang yang tidak produktif. Kamu adalah penakut. Saya kecil, saya tidak bisa apa-apa. No. Itu cara kerjanya Tuhan. Membuat yang sedikit menjadi besar. Yang membedakan apa? Yang bukan di bahannya, tapi ada di tangan siapanya. Ya, 5 roti dan 2 ikan juga. Jadi kalau saudara mau percaya kepada firman Tuhan, walaupun dia bilang 32.000 terlalu banyak, 10.000 pun terlalu banyak, 300 adalah angka yang cukup untuk kamu. Karena apa? Karena aku yang menyertai engkau. Apa kamu mau taat? Justru di saat yang paling rendah, justru di saat yang paling tidak masuk akal, tapi kamu tetap mau maju berperang dengan sedikitnya sumber daya kita. Tapi dengan sedikit sumber daya kita, makin banyak kuasa Tuhan bekerja. Makanya tadi saya kasih baca ke Irma ada 1 ayat di Yesaya. Kalau kamu kaya, makin banyak harta, jangan gantungkan hatimu terhadap kekayaanmu itu. Kekayaan apa? Bicara soal resources, sumber daya. Nah saudara, ada lagi 1 contoh Daud. Tapi kita gak usah buka. Daud, waktu Samuel datang ke rumah bapaknya Isai, maunya apa? Memilih salah satu anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Begitu dipanggil satu-satu, ini mungkin yang cocok. Tinggi, gagah. Bukan itu pilihanku kata Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku melihat hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lewat semua. Tanya Samuel, ini udah segini, sumber dayamu segini, nggak ada lagi, habis anak-anakmu. Terus Isai bilang, enggak, masih ada 1. Dia lagi ngangon kambing domba. Dan Daud ngangon kambing domba bukan seperti saudara lihat gembala yang sekarang, yang ratusan gitu ya, kalau yang di YouTube gitu, enggak. 2, 3 saja. Di dalam Alkitab Daud ini waktu mudanya dikenal sebagai apa? Anak yang tersingkirkan. Dalam 1 Fatsal di Mazmur pun dibilang, keluargaku coba meracuni aku. Aku duduk makan sehidangan dengan musuh-musuhku. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia terlupakan, dia tidak dianggap. Dia tidak produktif, dia buangan. 7 orang lainnya dianggap, kita ada nabi besar, hakim besar, Samuel mau datang. Siap-siap, kalian mungkin menjadi raja.
Tapi justru Tuhan lihat orang yang terlupakan yang jauh di sana. Orang yang tidak pernah diperdulikan. Makanya ada ayat bilang Tuhan meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Karena hati Tuhan ada di orang-orang yang seperti itu. Kalau saudara merasa dibuang, tidak dihargai. Jangan kecil hati. Justru yang seperti itu tuh bahan buat Tuhan pakai. Tuhan gak akan pakai orang yang so jago. Yang sombong. Makanya selalu jadi doa saya, Tuhan jauhkan itu kesombongan dari hati saya. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak akan dipakai Tuhan kalau saya sombong. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang kecil, yang buangan, yang tidak ada yang melihat. Justru Tuhan angkat, Tuhan ambil, Tuhan tarik, Tuhan bawa. Di tengah-tengah mereka. Dan Daud diurapi menjadi raja. Di tengah-tengah kakak dan ayahnya. Di tengah-tengah orang yang tidak dihargai. Penghargaan datang dari Tuhan. Pengangkatan Tuhan yang menaikkan, Tuhan yang menurunkan. Jangan berharap sama manusia. Jangan takut sama manusia. Takut sama Tuhan. Dan begitu Daud dipanggil, diurapi menjadi raja. Tradisi Yahudi bilang, Samuel bilang, dibisikkan, kamu akan menjadi raja. Apa kondisi dia? Sudah raja belum? 13 tahun kemudian. Dia masih anak muda, 17 tahun. Gembala kambing domba. Dan gembala itu pekerjaan yang hina. Salah satu yang murah. Tidak dihargai, tapi itu yang ditarik. Saudara, ada satu lagi. Amos, coba kita buka. Amos 7 ayat yang ke-14. Ini kita masuk ke ayat-ayat yang terakhir. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Amos 7 ayat 14. Ya. Jawab Amos kepada Amazia. Amos ini termasuk nabi. Dia bilang, aku ini bukan nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Peternak masih kayak Daud. Tapi mungut buah ara. Bukan pemetik ya. Pemungut. Jadi yang di bawah dia pungutin. Di mana? Di hutan. Hutan bicara apa? Bicara satu lingkungan yang tidak bisa nampak dari luar. Tidak kelihatan. Ini bukan siapa-siapa. Ini kalau bukan orang biasa, orang yang di bawah biasa. Tapi justru Amos bilang, bukan nabi, aku ini hanya peternak pemungut buah ara hutan, ayat 15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Datang ke orang-orang yang seperti itu. Bawa hati saudara dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena hati yang rendah itu yang Tuhan sayang, saudara. Tuhan hanya bisa bekerja terhadap orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Bukan mengeraskan hatinya. Makanya saya akan tutup dengan satu cerita lagi. Waktu Petrus dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Yesus bilang, ikutlah aku akan kujadikan engkau akan kujadikan penjala manusia. Dia apa sebetulnya? Penjala ikan, nelayan. Menurut tradisi Yahudi, Petrus ini nelayan miskin. Hutangnya banyak dan hampir berhenti dari nelayannya karena kapalnya mau dijual untuk menutupi hutangnya. Dia bicara sama istrinya, bingung ini gimana. Tapi justru satu hari, di saat dia susah, di saat dia kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Satu pribadi yang ngomong, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan selalu bicara masa depan. Dari awal dia bicara kepada Abraham, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Bangsa yang besarnya kapan? Waktu dia enggak? Nanti.
Aku akan utus engkau menjadi pemimpin bangsaku Israel kepada Musa. Dia akan menjadi pemimpin, pembebas, penyelamat. Apa saat dia ketemu dengan Tuhan? Bukan, tapi nanti di depan. Kamu akan kujadikan raja. Apakah setelah dia didoakan dia langsung jadi raja? Tidak. Tetapi nanti Tuhan datang menyebut kita, memberikan kepada kita potensi yang kita miliki untuk menjadi apa di masa depan. Tuhan selalu bicara masa depan. Iblis selalu bicara masa lalu. Makanya kalau orang yang di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah melihat lagi masa lalu. Paulus pun bilang, aku melupakan segala yang ada di belakangku. Dan aku mengarahkan pandanganku yang ada di hadapanku. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan masa depan. Kalau ada orang-orang yang di sekitar saudara yang selalu bicara mengenai masa lalu saudara, tinggalkan. Jangan gaul sama orang seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang masa depan. Bukan Tuhan yang masa lalu. Yang selalu bicara masa lalu kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Itu hanya satu, iblis. Kalau orang yang percaya Tuhan tidak akan bicara mengenai masa lalu orang lain. Dia akan bicara masa depan orang itu. Betul dulu dia salah. Betul dia melakukan dosa. Tapi saya percaya kasih Tuhan yang begitu besar. Mampu menghapuskan segala kesalahannya. Dengan air mata, dengan darah, dengan tubuhnya yang dikorbankan di kayu salib. Sehingga dia boleh dibebaskan dan menjadi hidup yang baru. Memiliki kehidupan yang kekal di masa depan. Satu ayat yang saya mau kita baca terakhir. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ini Petrus bilang, tetapi kamulah. Dia bicara mengenai masa depan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, before, kepada terangnya yang ajaib, after. Lanjut. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, before, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, before, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, after. Masih ada gak ayatnya lagi? Saudara-saudara. Ini gak perlu. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ada di sebuah peternakan, ada satu peternakan ayam. Ada satu waktu 10 telur menetas. Dan lahirlah anak-anak ayam yang baru. Di antara 10 anak ayam yang baru, ada satu yang berbeda. Ya, ini berbeda, warnanya beda, kakinya beda, paruhnya beda, matanya beda. Hanya satu dia sendiri. Dan dia merasa tersingkirkan. Tapi dia jadi seperti anak ayam yang lain. Quick. Kalau makan patuk biji-bijian yang ada di atas tanah. Tapi dia selalu melihat. Dia nggak tahu, tapi ya dia ikuti karena dia hidup di situ. Dan satu saat ada burung elang terbang di atas. Lalu ini induk ayam panggil anak-anaknya, anak-anak kumpul semua di bawah kepak sayapku, aku akan melindungimu. Ya, memang anak ayam begitu kan. Semua anak ayamnya datang berlindung di bawah sayap ibunya. Dan ibunya berjaga terus, melindungi terus. Sampai elang itu pergi. Baru setelah pergi dia buka lagi. Setiap ada elang, ibunya selalu begitu. Tapi satu saat ada elang datang. Ini satu anak ayam yang beda. Ini dia lihat elang itu dan bicara. Wah, alangkah indahnya ya. Alangkah kerennya kalau bisa kayak dia. Bisa terbang, tidak terikat dengan gravitasi gitu misalnya ya. Punya sayap yang besar dan ditakuti dan lain sebagainya. Sampai satu kali, ini satu keluarga ayam. Mereka mau minum dan pergi ke pinggiran kolam. Saat mereka mau minum, anak ayam yang berbeda ini, dia lihat bayangannya di kolam itu. Begitu dia lihat bayangannya,
Dia kaget, oh kok warnaku sama dengan burung yang ditakuti oleh mamaku di atas itu. Kok jenis buluku sama, kok cakarku juga sama ya, kok paruhku sama. Dia mulai mikir, oh aku bukan seperti mereka ayam, aku seperti burung yang terbang itu. Lalu dia coba buka itu sayapnya yang dia tidak pernah buka. Dan dia kepak-kepakan mulai. Ya 1 kali 2 kali dia cuma bisa terbang 1-2 meter terus turun lagi. Tapi singkat cerita dia bisa terbang ke atas. Saudara mengerti itu artinya apa? Kita hidup manusia. Kita ini sebetulnya umat pilihan Allah. Tapi karena kita hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak kudus, bangsa yang tidak terpilih, bangsa yang bukan kepunyaan Allah, maka kita pikir kita sama dengan mereka. Tapi begitu Tuhan kita muncul dan Dia memberikan firman-Nya, yang di sini kita melihat cermin bahwa menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Bahwa kita adalah umat kesayangan Allah, bangsa yang kudus, pilihan Tuhan, ditebus, dibeli oleh darah Tuhan. Kita berkata, oh aku tidak seperti orang dunia. Aku harus seperti Tuhanku Yesus. Ada before and after. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Udah pegel kan 50 menit duduk terus. Sekarang kita akan nyanyikan satu lagu dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari renungkan firman Tuhan. Firman sudah datang kepada saudara dan saya. Dia memberitahu kepada saudara dan saya siapa kita yang sesungguhnya. Mungkin keadaan kita berbeda dengan apa yang Tuhan firmankan. Tapi justru di situ Tuhan inginkan kita berubah sesuai dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah melihat status engkau, tidak pernah melihat kondisi saat Dia datang kepadamu. Tuhan melihat apa yang Dia bisa jadikan di dalam dirimu. Tuhan melihat potensimu. Tuhan melihat apa yang engkau akan lakukan untuk kemuliaan Dia. Mungkin kita tidak mengerti sekarang. Mungkin kita bingung terhadap firman Tuhan itu. Tapi kita mau belajar taat, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang serahkan semua sumber dayamu. Biar aku yang bekerja. Aku menyertaimu. Aku tidak meninggalkanmu. Kalau aku berfirman, aku sendiri yang akan bekerja di dalam hidupmu. Mari kita nyanyikan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Dengan kasih Tuhan saya undang bagiku Ibu Susi untuk maju berdoa. Pertolongan-Mu di tempat maha
Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah yang menjadi iman kami. Engkau yang selalu ku nantikan, Engkau yang selalu kami sembah, Engkau yang adalah Raja di dalam hidup kami. Kiranya itu bukan hanya di lidah kami saja, tapi firman-Mu boleh kami jadikan Raja. Kami hidup tidak seperti kemarin, tapi kami mau hidup seperti firman-Mu yang katakan siapa kami adanya. Kami tahu Tuhan, kami mungkin datang kepadamu seperti seorang pecundang, seorang penakut, seorang yang dibuang, seorang yang dilupakan. Tapi firman-Mu mengatakan, Engkau sanggup mengerjakan segala hal yang luar biasa melalui hidup kami. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa, kiranya semua jiwa-jiwa umat-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini mendengar firman-Mu, boleh mendapat kekuatan dari firman yang hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang Engkau percayakan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berfirman, kami mau maju beserta dengan Engkau, dan kami mau melangkah di dalam kemenangan, di dalam setiap kemenangan, karena Engkau sendiri yang berjanji. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Pendeta Revi atas firman yang begitu menguatkan. Kiranya kita dapat terus memiliki hati yang rendah hati sehingga kita bisa dipakai Tuhan. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Saya mengundang Ibu Teresia untuk berdoa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, di mana firman-Mu itu adalah cermin bagi kehidupan kami, pelita bagi kami, kaki kami Tuhan. Di saat kami berjalan dalam kegelapan, firman-Mu itu yang menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini, sehingga kami dikuatkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan Yesus. Biar kami dapat menjadi teladan-Mu ya Abah, karena kami tahu Tuhan Yesus, kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ajar kami Tuhan untuk tetap Tuhan Yesus menjadi pelaku akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan sepenuhnya Bapak Pendeta Revi Awandatu ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini Tuhan adalah saat yang indah, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian daripada milik kami ya Aba. Sekalipun saat ini kami masih di dalam berkekurangan, tetapi kami mau taat dan setia untuk mengikuti firman-Mu. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan kami yang memberi ya Aba. Engkau sanggup Tuhan Yesus untuk memenuhi kembali bejana kami yang kosong dengan limpah. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan
atas persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera menamatkan ibadah kita. Dan nanti Bapak Pendeta Revi dimohon dengan kasih untuk berdoa firman. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. All will see how great is our God. Sekali lagi kita naikkan pujian kita sembah Dia. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah El Shaddai yang perkasa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk segala kebaikan yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami masih boleh datang beribadah, berdoa, memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang masih ada dalam hidup kami. Tuhan, kami masih boleh bernafas setiap hari. Semua karena kepercayaan yang masih ada di dalam hidup kami. Bapa yang besar, Bapa yang baik. Kami sudah mendengar firman-Mu yang senantiasa datang kepada semua hamba-hamba-Mu di dalam Alkitab. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah salah, tidak pilih kasih, tidak menimbang-nimbang dengan tidak adil. Firman-Mu selalu benar, dan siapa yang mengerjakannya akan melihat pekerjaan yang besar yang Tuhan miliki di dalam hidupnya. Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau taat, hati yang mau melakukan firman-Mu, hati yang mau menyerahkan semua hal-hal yang tidak baik. Dan kami mau menerima hal-hal yang baik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala kami. Kiranya Engkau boleh sembuhkan kelemahan tubuhnya. Sehingga beliau boleh melayani kami. Bersama-sama dengan kami lebih banyak lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap penatua jemaat, wakil-wakil gembala yang sudah Kau percayakan. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa ada di atas setiap hidup mereka. Bekerja hanya untuk-Mu saja Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat yang datang pada pagi hari ini. Bapa, Engkau melihat semua pergumulan, semua kesulitan, semua penderitaan, semua perasaan yang anak-anak-Mu miliki. Kami percaya Tuhan. Manusia mungkin tidak melihat, tapi Tuhan kami memperhatikan. Ada saatnya Engkau akan datang secara pribadi kepada mereka. Engkau akan berkata kepada mereka, "Hai anakku, Engkau kukasihi. Tidak akan sekali-kali Engkau kubiarkan. Aku menyertai Engkau. Tanganku senantiasa memegang tanganmu. Melewati lembah, melewati jurang yang curam. Aku tidak pernah meninggalkan. Apa yang kau rasakan, aku pahami. Apa yang kau takutkan, aku pahami. Apa yang kau khawatirkan, aku pahami. Oleh karena itu, jangan pergi kemana-mana anakku. Tetaplah bersama denganku. Kau akan lihat
perbuatanku di dalam-Mu. Kau lihat apa yang bisa ku perbuat di dalam kehidupan. Percayalah anakku, tidak selamanya apa yang kau alami ini, segala sesuatu akan berakhir. Kesusahan, kesulitan akan berakhir. Selama engkau setia dan taat kepadaku, aku akan membawamu ke tempat di mana seharusnya kau berada. Terima kasih Tuhan. Mama juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan, dalam sakit penyakit. Kiranya tangan kasih dan kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, memberi kekuatan. Sehingga dalam proses pengobatan, Engkau senantiasa memampukan mereka untuk melewatinya. Karena hanya Engkau harapan kami Tuhan. Tidak ada yang lain bisa memuaskan kami. Tidak ada yang lain yang peduli pada kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap pelayan yang sudah ambil bagian. Engkau berkati mereka yang sudah melayani Engkau. Jerih lelah mereka juga tidak sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudaraku, marilah kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah yang sangat baik kepada kita. Kasih sayang, damai sejahtera dari Kristus yang senantiasa tinggal di dalam kehidupan anak-anaknya yang setia dan taat kepada Dia. Kekuatan persekutuan dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.